Hai guys, Sony Pictures akhirnya merilis 2 trailer dari film live action game Resident Evil. Resident Evil Welcome to Raccoon City yang bakal menceritakan kita petualangan dari karakter Claire Redfield buat menghentikan perusahaan jahat pencipta wabah zombie Umbrella Corporation. Nah, apa nih yang bakal terjadi di filmnya nanti dan apa aja karakter dan easter egg yang muncul di trailer ini? Bakal kita bahas semuanya, so welcome to Breakdown Channel Universe. Balik lagi bareng gua Dika, yuk kita bahas topik kita kali ini. Resident Evil Welcome to Raccoon City adalah reboot dari seri film Resident Evil yang sebelumnya digarap sama Paul W.S. Anderson, di mana film ini bakal mengadaptasi storyline dan karakter dari game Resident Evil pertama dan kedua. Nah, trailer pertama ini dimulai dengan menampilkan Claire Redfield yang diperankan sama aktris Kaya Scodelario yang mengendarai motor dengan jaket merah di Raccoon City saat hujan, yang sebenarnya persis seperti Claire di versi game yang juga digambarkan selalu pakai jaket merah dan suka naik motor. Berikutnya, scene berpindah nunjukin kita pasukan militer dari Umbrella Corporation, yaitu USS alias Umbrella Security Service yang kelihatan lagi ngejaga perbatasan dan kota Raccoon City, sebuah kota fiksi di game Resident Evil yang dikontrol sama Umbrella Corporation dan digunakan sebagai fasilitas penelitian untuk mengembangkan progenitor virus, sebuah virus dari tanaman Zoetrope Afrika yang jadi origin dari bioweapon Umbrella, yaitu T-Virus, G-Virus, dan Uroboros. Di sini tuh kelihatan nih bagaimana warga Raccoon City seperti ditindas sama pasukan USS dan gak bisa keluar masuk dari kotanya sendiri yang dijaga ketat sama pasukan bersenjata. Nah, tujuannya adalah sepertinya supaya Umbrella bisa menjaga para warga Raccoon City supaya tidak membocorkan rahasia eksperimen dari Umbrella keluar. Karena sepertinya di film ini para warga udah mulai curiga nih dan kesel sama Umbrella yang kelihatan jelas dari poster promonya yang nunjukin papan jalan bertuliskan Fuck Umbrella, di mana ini merupakan bentuk ekspresi kekesalan dari warga Raccoon City sama Umbrella yang udah menindas dan secara rahasia menjalankan eksperimen bioweapon di kota mereka. Ini juga relate dengan narasi dari Claire dalam sequence scene itu yang bilang kalau setiap cerita punya awal dan temukan asal mula kejahatan, di mana kata-kata ini sepertinya merefer ke tindakan jahat Umbrella yang udah menggunakan para warga kota untuk eksperimen mereka dalam menciptakan senjata bioweapon progenitor virus. Selain itu, di antara pasukan USS punya Umbrella, kita bisa melihat nih karakter yang mirip seperti Hang dari gas mask dan seragam USS-nya, yang kalau di gamenya, Hang diceritakan sebagai operator USS dan ketua tim Alpha dari USS yang bertugas untuk mencuri G-Virus dari William Birkin di event Resident Evil kedua, di mana cerita ini sepertinya bakal diekspor nih di film ini dengan munculnya beberapa detail yang relate di scene selanjutnya. Berikutnya di scene lain kita lalu ditunjukkan sama setting waktu dari film ini, yaitu 30 September 1998 yang agak berbeda dari game Resident Evil 2 yang mengambil setting di tanggal 29 September 1998, di mana kedatangan dari Claire ini bertepatan dengan awal zombie outbreak yang terjadi di kota Raccoon City. Nah, kabarnya di film ini Claire diceritakan seperti di game ya, sebagai adik dari karakter Chris Redfield yang diperankan sama Robbie Amell yang diceritakan sebagai mantan penghuni salah satu panti asuhan di kota Raccoon City yang dari dulu udah percaya teori konspirasi soal rencana jahat dan pengaruh Umbrella Corporation di panti asuhan mereka dan kota Raccoon City. Berbeda dengan kakaknya Chris yang di sini lebih skeptis dan nggak ngambil pusing soal masalah ini. Next scene di trailer kedua, setelah pergi cukup lama dari kota Raccoon City, Claire akhirnya kembali lagi ke kota asalnya buat menghentikan Umbrella Corporation dan ngewarning Chris soal Umbrella yang udah ngeracunin kota Raccoon City. Nah, di sini dia ngebawa bukti baru berbentuk videotape yang berisi rekaman dari seorang konspirasi teoris bernama Ben Bertolucci yang nge-reveal kejahatan Umbrella dan minta tolong sama Claire buat menginvestigasinya. Dimana kalau di game Resident Evil 2, Ben Bertolucci sendiri adalah seorang jurnalis yang ditangkap sama kepolisian Raccoon City setelah dia menginvestigasi kasus pembunuhan di Gunung Arklay dekat kota Raccoon City. Si Claire di trailer ini terlihat datang ke kota Raccoon City dengan numpang sama seorang pengemudi truk yang nabrak seorang wanita yang udah terinfeksi T-Virus, di mana setelah ditabrak wanita ini kemudian hidup lagi dan menjadi zombie. Dan di saat yang bersamaan kita bisa ngeliat anjing dari pengemudi itu yang ngejilat darah wanita itu dan akhirnya berubah jadi zombie yang di gamenya dikenal dengan nama Kerberos, di mana anjing ini sepertinya langsung gigit si pengemudi dan menginfeksi dia sehingga pengemudi ini akhirnya kecelakaan truk di depan kantor polisi Raccoon City yang mirip banget dengan scene opening dari game Resident Evil 2.
Singkat cerita, di scene selanjutnya si Claire akhirnya bisa ketemu kakaknya Chris dan ngajak dia buat menghentikan Umbrella Corporation. Cuman saat itu Chris nolak karena saat itu Chris udah ditugaskan sama kepolisian Raccoon City buat menginvestigasi markas Umbrella di sebuah mansion yang kalau di gamenya adalah milik Dr. Oswald E. Spencer, seorang saintis dan salah satu pendiri dari Umbrella Corporation. Nah dari sini kita bisa melihat nih kalau film ini menyatukan timeline dari game Resident Evil 1 dan Resident Evil 2 yang seharusnya berjalan dalam waktu yang berbeda dengan Resident Evil 1 yang terjadi di bulan Juli, sedangkan Resident Evil 2 yang terjadi di bulan September. Anyway, si Chris ngejalanin misinya ini bareng tim STAR alias Special Tactic and Rescue Service, sebuah tim kepolisian khusus di Raccoon City yang punya tugas untuk menangani terorisme dan kejahatan kriminal yang serius. Terus seperti di versi gamenya, si Chris di sini ditemenin sama rekannya yaitu Jill Valentine yang diperanin sama Hannah Kamen, Albert Wesker yang diperanin sama Tom Hopper, Richard Aiken yang diperanin sama Chad Rook, dan seorang pilot helikopter yang bernama Brad Vicker yang di trailernya kelihatan diserang sama zombie setelah dia nganterin Chris dan yang lainnya masuk ke Mansion Umbrella yang akhirnya ngebuat dia jadi zombie dan nabrakin helikopternya ke Mansion Umbrella. Berikutnya di scene lainnya kita bisa ngeliat Chris, Jill, Albert, dan Richard yang di sini udah masuk ke Mansion Umbrella yang tampilannya persis seperti di game, dimana di bawah kepemimpinan Albert Wesker mereka menjalankan misi buat menginvestigasi virus yang diciptain sama Umbrella Corporation yang tentu berbeda dengan versi game di mana tim Alpha Star yang dipimpin Albert Wesker datang untuk menginvestigasi hilangnya Bravo Team di Mansion Umbrella. Nah di scene mansion itu kita bisa melihat Richard Aiken yang setim sama Chris di mana mereka kemudian nemuin ilmuwan yang udah jadi zombie dan nyerang mereka bareng para zombie lainnya yang momennya persis seperti saat zombie pertama kali muncul di game Resident Evil pertama. Sementara di scene lainnya kita bisa ngelihat karakter Jill Valentine yang setim sama Albert Wesker dan lagi menginvestigasi dokumen di mansion itu sebelum akhirnya mereka diserang sama para zombie dan monster bernama Lisa Trevor yang kalau di gamenya diceritakan sebagai putri dari George Trevor, pembuat dari Mansion Umbrella yang kemudian dijadikan objek eksperimen Umbrella bareng ibunya Jessica, di mana eksperimen ini akhirnya ngebuat dia jadi monster yang suka ngumpulin wajah dari setiap korbannya. Nah, kehadiran Lisa Trevor di film ini bisa dibilang sangat penting karena darah Lisa ini faktanya adalah awal mula dari Golgotha Virus alias G-Virus yang dikembangkan sama Dr. William Birkin yang jadi villain utama dari film ini. Bahkan karena di trailer kita nggak ditunjukin sama monster Tyrant, kemungkinan Lisa Trevor akan jadi main boss nih yang harus dihadapin sama para anggota STAR supaya mereka bisa kabur dari Mansion Umbrella. Selanjutnya masih di scene Mansion kita bisa ngeliat Albert Wesker nih yang di sini kelihatan sekaratnya mungkin disebabkan karena pertarungan yang lawan Lisa Trevor. Dan bisa jadi sama seperti di versi gamenya, Albert di film ini bakal hidup lagi nih dengan T-Virus dalam tubuhnya dan akan memalsukan kematiannya karena sebenarnya dia adalah mantan pegawai Umbrella yang nyamar jadi anggota tim STAR supaya dia bisa dapat sampel dari progenitor virus yang dibuat sama Umbrella dan akan dijual ke perusahaan rival Umbrella. Sementara itu di scene Raccoon City kita bisa ngeliat nih Claire Redfield yang menginvestigasi soal Umbrella yang akhirnya membuat dia pergi ke kantor polisi Raccoon City yaitu RPD Raccoon City Police Department dan ketemu sama polisi rookie atau muda di RPD yaitu Leon S. Kennedy yang diperanin sama aktor Evan Jogja yang tampilannya yang nggak mirip sih kayak Leon di versi gamenya. Next scene kita ditunjukin sama sosok kepala polisi dari Raccoon City Department yaitu Chief Brian Irons yang diperanin sama Donald Logue yang kalau di gamenya diceritain sebagai orang yang disuap sama Umbrella buat nutupin kejadian pembunuhan di Raccoon City. Nah di trailer ini kita bisa ngeliat dia yang berulang kali mencoba buat menyelamatkan dirinya dari zombie outbreak, dimulai dengan nyuruh anak buahnya buat nutup gerbang kantor polisi supaya dia bisa terhindar dari serangan zombie yang udah mulai ngepung kantor polisi sampai akhirnya dia kabur ke parkiran dan diserang sama anjing Cerebros punya si pengemudi truk sebelumnya. Scene lalu berpindah nunjukin kita Claire yang mulai kerja sama bareng Leon buat nyari tahu penyebab zombie outbreak. Di sini kelihatan Claire yang ngasih rompi RPD Leon yang tampilannya mirip seperti di game dan di sini lainnya kita bisa ngeliat mereka berdua yang berhasil nemuin berkas eksperimen dari Umbrella Corporation. Nah berkas-berkas itu sendiri terdiri dari roll film berjudul Ashford Twin yang nampilin video eksperimen dari William Birkin pada dua anak kembar yaitu Alexia dan Alfred Ashford yang mengadaptasi salah satu scene di game Resident Evil Code Veronica, di mana kalau di gamenya dua anak ini diceritain sebagai hasil dari Project Code Veronica untuk menciptakan anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Selain Ashford Twin, kita juga bisa melihat video dari seorang wanita yang sepertinya adalah Lisa Trevor sebelum dia jadi monster. Dan di dokumen Umbrella Corporation kita bisa melihat nih detail-detail soal eksperimen Umbrella untuk membuat Lisa Trevor yang sama seperti di gamenya, di mana monster Lisa Trevor tercipta dari suntikan progenitor virus, parasit Nemesis Alpha yang digunain buat menciptakan monster Nemesis, dan G-Virus yang digunain buat menghidupkan orang mati menjadi zombie. Scene lalu berpindah nunjukin kita Claire dan Leon di sebuah fasilitas rumah sakit yang sepertinya adalah tempat eksperimen dari Umbrella dan Dr. William Birkin, di mana di sini kita bisa ngelihat mereka nih yang dikejar-kejar sama monster Licker, salah satu monster dari game Resident Evil yang tercipta dari T-Virus.
Next scene di sini ada Claire Redfield yang ditunjukkan di sebuah rumah dan diserang sama zombie wanita yang nulis Ichi Testi di kaca, di mana Ichi Testi adalah referensi dari diari seorang penjaga hewan yang muncul di game Resident Evil 1 yang jadi korban T-Virus dan hanya bisa nulis angka 4, kata Ichi dan Testi sebelum dia jadi zombie. Di scene berikutnya kita bisa ngeliat Chris Redfield yang udah luka-luka datang nemuin adiknya Claire di kota Raccoon City dan nyuruh dia buat pergi dari kota itu. Nah, momen ini bisa jadi petunjuk kalau di filmnya nanti kita bisa ngeliat Chris yang somehow bisa kabur dari Mansion Umbrella, entah itu sendiri atau bareng salah satu temannya yang bisa jadi adalah Jill Valentine, dimana Chris kemungkinan bakal ngebantu Claire dan Leon untuk menghadapi villain utama dari film ini dan kabur dari kota Raccoon City sebelum kota ini dibom nuklir sama pemerintah Amerika, persis seperti di versi gamenya. Next, di scene lain kita akhirnya bisa ngeliat sosok villain utama dari film ini, yaitu Dr. William Birkin yang di film ini diperanin sama aktor Neil McDonough, dan kalau di gamenya diceritain sebagai salah satu ilmuwan Umbrella yang jadi pencipta dari T-Virus dan G-Virus. Selanjutnya, di scene lainnya kita bisa ngeliat William Birkin yang nyuruh anaknya Sherry Birkin buat cepet-cepet pergi dari rumah mereka. Nah, ini relate dengan scene berikutnya nih, saat William Birkin kelihatan sedang mengamankan aset penelitiannya dan bilang ke Sherry dan istrinya Annette kalau aset ini adalah hasil kerjanya dan dia nggak akan ngasih ini ke orang lain. Dan kayaknya sih ini adalah momen saat William berusaha ngebawa kabur sampel dari salah satu progenitor virus pas outbreak terjadi di Raccoon City, yang sebenarnya jadi momen yang pas bagi William untuk kabur bersama sampel dan keluarganya dari pengawasan Umbrella Corporation yang saat itu lagi direbetin sama zombie outbreak di kota Raccoon City. Ini sebenarnya relate dengan storyline William Birkin di versi gamenya yang emang diceritain udah jadi pengkhianat dari Umbrella setelah dia nggak diangkat jadi eksekutif dan diceritain berusaha untuk ngejual G-Virus ke pemerintah Amerika yang akhirnya diketahui sama Umbrella dan ngirim pasukan USS buat ngambil G-Virus dari William. Dimana ini sepertinya diadaptasi nih di filmnya nanti, makanya nggak heran kalau di salah satu scene trailer kita bisa ngeliat sosok Hank dan pasukan USS-nya yang bisa jadi ditugaskan Umbrella buat mengambil aset progenitor virus yang rencananya bakal dibawa lari dan dijual sama William Birkin. Nah, yang masih jadi misteri di film ini adalah karakter Sherry Birkin yang belum diketahui peranannya sampai saat ini. Apakah seperti di gamenya yang nunjukin sosok Sherry Birkin sebagai anak yang diselamatin sama Leon dan Claire dari infeksi G-Virus, atau bisa jadi Sherry mungkin adalah alasan utama kenapa William Birkin akhirnya nyiptain G-Virus di Umbrella Corporation, karena G-Virus bisa aja nih dibuat sama William untuk nyembuhin penyakit kronis dari Sherry dengan menggunakan kekuatan G-Virus yang diketahui bisa memperbaiki sel tubuh yang mati. Oh ya, selain karakter yang muncul di trailer, di cast film ini sebenarnya ada dua karakter game loh yang bakal diadaptasi di filmnya nanti, yaitu karakter Ada Wong yang diperanin sama Lily Gao dan karakter Kevin Dooley yang diperanin sama Dylan Taylor. Dimana kalau di gamenya Ada Wong adalah mata-mata dari Umbrella yang ditugaskan sama Albert Wesker buat ngambil sampel dari T-Virus dan G-Virus di Lab Nest, sedangkan Kevin Dooley adalah pilot dari tim Bravo Star yang mati diserang Kerberos. Nah, Resident Evil Welcome to Raccoon City kabarnya bakal tayang nih 24 November tahun ini. Dan mudah-mudahan aja dengan studio yang mengadaptasi langsung karakter dan storyline dari game Resident Evil 1 dan 2, film live action ini bisa aja nih lebih sukses daripada film pendahulunya dan bisa lanjut ke film sequelnya. So, kita tunggu aja ya keseruannya di filmnya nanti, dan itu dia breakdown kita kali ini soal trailer Resident Evil Welcome to Raccoon City. Dan kalau ada detail-detail atau teori lain yang gue lewatkan, feel free to share di kolom komentar ya. So like, share video ini kalau kamu suka, subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika, and keep exploring the multiverse. Ciao.